Komentar Sri Mulyani soal gaji guru beban negara tuai kritik Jerome Pauline. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang gaji guru dan dosen yang dianggap rendah memicu perdebatan di publik. Dalam sebuah forum, Sri Mulyani menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu tantangan besar bagi keuangan negara. Dalam konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar pada Kamis 7 Agustus 2025, Sri Mulyani menyoroti banyaknya pembahasan di media sosial mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya gak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara, ujar Sri Mulyani di YouTube Institut Teknologi Bandung. Sri Mulyani lalu mempertanyakan, apakah solusi permasalahan tersebut sepenuhnya harus ditanggung negara atau melibatkan partisipasi masyarakat? Apakah semuanya harus dari keuangan negara, ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Katanya. Meski tidak menjelaskan detail bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud, ia memaparkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai 724,3 triliun rupiah. Dana tersebut dibagi menjadi 3 klaster, dengan gaji dan tunjangan guru serta dosen masuk pada klaster kedua. Klaster pertama diperuntukkan bagi benefit murid dari sekolah dasar hingga mahasiswa, sedangkan klaster ketiga untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Bendahara negara itu menyebut anggaran untuk guru dan dosen digunakan mulai dari gaji hingga tunjangan kinerja. Tunjangan profesi guru non-PNS diberikan kepada 477,7 ribu guru, sementara sertifikasi dialokasikan bagi 666,9 ribu guru. Dana pendidikan juga digunakan untuk program KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, PIP untuk 20,4 juta siswa, BOS untuk 9,1 juta pelajar, BOPTN ke hampir 200 kampus negeri, hingga beasiswa LPDP dan program digitalisasi pembelajaran. Pernyataan Sri Mulyani tersebut mendapat respon tajam dari Jerome Pauline. Melalui media sosialnya, kreator konten sekaligus edukator itu mengaku kecewa dengan pandangan sang menteri. Menurut Jerome, pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa yang seharusnya mendapatkan perhatian serius, termasuk soal kesejahteraan tenaga pendidik. Setelah melihat statement yang viral dari Menteri Keuangan tentang gaji guru dan dosen, aku jadi sedih. Kalau negara tidak menjadikan guru, dosen, dan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas, kita nggak bisa berharap Indonesia emas, tulisnya. Jerome menilai meski 20% APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan, anggaran dari sektor lain yang kurang mendesak seharusnya bisa dialihkan ke sektor pendidikan. Aku tahu APBN kita 20% sudah untuk pendidikan, tapi aku yakin banyak anggaran yang kurang mendesak dari sektor lain bisa dipotong dan dialihkan ke sektor pendidikan, tulisnya. Ia menegaskan bahwa gaji layak bagi guru merupakan kunci untuk memotivasi mereka. Karena aku percaya, negara yang maju adalah negara yang pendidikannya maju, dan itu dibangun oleh tenaga pendidik yang bagus. Salah satu katalis dan faktor terpenting yang bisa mendorong kemajuan itu, gaji dan kesejahteraan. Setelah aku survei, aku sadar banyak sekali orang Indonesia yang sebenarnya mau jadi guru, tapi akhirnya mengurungkan niatnya karena profesi guru di Indonesia secara umum belum bisa sejahtera. Mau sampai kapan? Tutupnya. Dalam postingan Jerome di Instagram, pendidikan yang baik menghasilkan SDM yang berkualitas, dan itu yang akan berkontribusi untuk kemajuan negara. Kunci dari pendidikan yang baik, guru yang berkualitas. Sekarang, orang-orang pinter mana mau jadi guru? Aku udah sering survei, kalau bukan karena panggilan hidup atau passion, aku rasa masih banyak stigma kalau bisa ya nggak jadi guru. Kenapa? Simply karena di Indonesia banyak guru yang nggak sejahtera hidupnya. Bahkan bisa dibilang susah. Alhasil, profesi jadi guru bukan sesuatu yang ingin dikejar. Kompetisinya dikit. Kemarin waktu aku ke Australia, aku dengar cerita banyak orang-orang Indonesia yang resign dari kerjaan kantornya, bahkan di posisinya yang udah lumayan tinggi, terus milih buat kerja kasar di Australia. Kerja kasarnya kayak cuci piring, metikin anggur atau stroberi di taman, jadi waiter, dan lain-lain. Motivasinya apa? Simple, mostly ya karena high paying. Kerja kasar di Australia bisa nabung 10-20 juta per bulan. Di situ aku tersadar,
Orang-orang bisa dan mau ngelakuin suatu pekerjaan yang mungkin gak sesuai passion atau tidak dianggap prestis oleh lingkungan, tapi karena gajinya tinggi, ya gas aja. Kesimpulannya, gaji itu jadi salah satu faktor penting yang membuat orang mau ngerjain sesuatu. Itu bisa bikin orang semangat buat kerja. Siapa yang mau jadi guru kalau gajinya cuma 300.000 per bulan, padahal kerja full time? Kalau bukan karena pengabdian atau passion atau terpaksa, kayaknya hampir nggak ada yang mau. Kalau mau ngewujudin Indonesia emas, ya harus mulai dari perbaikan pendidikan. Dan itu dimulai dari guru. Kalau emang anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu masih kurang, tambahinlah. Potong anggaran lain yang kurang penting buat pendidikan. Jangan harap kualitas pendidikan Indonesia bisa naik kalau nggak ada perbaikan kualitas guru. Dan itu semua balik lagi ke faktor gaji dan kesejahteraan. Bayangin, profesi guru setara sama engineer atau dokter dari segi prestisnya. Aku yakin banyak yang mau jadi guru. Akhirnya ada kompetisi yang ketat. Orang belajar keras buat jadi guru. Alhasil kualitas guru-guru jadi bagus-bagus semua. Barrier of entry-nya tinggi. Orang-orang pinter dan punya passion ngajar mau kerja jadi guru. Lulusan top uni, alumni juara olimpiade, banyak yang mau jadi guru. Beh, apa nggak maju pendidikan Indonesia? Untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin. Dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Karena yang demo itu ternyata dosen tuh ada beberapa jenis dosen. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen kemudian punya hak privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the sake of just equality? Ini merupakan suatu desain insentif yang menurut saya teman-teman dari kelompok perguruan tinggi harus membahas dan mempertanyakan diri sendiri dan mungkin juga merekomendasi. What kind of incentive system yang harusnya kita establish untuk membuat anggaran pendidikan itu benar-benar menghasilkan hasil yang baik.